Dinda sudah mempersilahkan kelompok satu dari kelas PS23F untuk presentasi hari ini. Sebelumnya, teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok satu dan pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kami terkait materi persepsi dan sensasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan masing-masing anggota yang ada di kelompok satu. Ada Hana Salsabila, yaitu saya sendiri. Lalu ada Safwa Milati, rekan saya. Ada Gisca Lestari, Nesya Firagustia, Wahyu Ahmad Nugraha, Puspa Ayu Angelina, dan juga Zahra Salsabila. Lalu selanjutnya akan ada materi mengenai sensasi dan persepsi yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya mungkin dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sensasi menurut para ahli dan fungsi dari sensasi. Sensasi adalah dari akar kata sense, yaitu alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Menurut Benjamin B. Woolman, sensasi adalah pengalaman elementer langsung yang tidak memerlukan penguraian verbal, simbolis, atau konseptual, dan terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Maksudnya adalah sensasi merupakan pengalaman dasar yang dirasakan secara langsung, tanpa perlu dijelaskan dengan kata-kata, simbol, atau konsep tertentu. Sensasi ini terutama berkaitan dengan apa yang dirasakan melalui panca indera. Selanjutnya ada fungsi sensasi. Fungsi sensasi adalah menerima informasi dari lingkungan melalui sensasi manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Dengan sensasi ini pula, manusia memiliki beragam pengetahuan dari lingkungannya. Baik, selanjutnya ada persepsi. Ya. Apa itu persepsi? Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi atau sensori stimuli. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Namun demikian, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Selanjutnya ada sifat-sifat umum persepsi. Sifat-sifat umum persepsi ini ada 4, yaitu ada dunia persepsi mempunyai sifat-sifat ruang. Selanjutnya ada dunia persepsi mempunyai dimensi waktu. Terus ada dunia persepsi itu berstruktur menurut berbagai objek persepsi. Yang terakhir ada dunia persepsi adalah suatu dunia yang penuh dengan arti. Persep- Persepsi ini meliputi Baik, mungkin selanjutnya dilanjut oleh rekan saya, Puspa. Selanjutnya, persepsi ini meliputi penginderaan atau sensasi, atensi, dan interpretasi. Dan ternyata persepsi tidaklah berdiri sendiri, melainkan melalui proses-proses lain. Attention atau atensi adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Sebenarnya antara sensasi, persepsi, dan interpretasi berjalan secara berbarengan. Selanjutnya, selanjutnya ada sejumlah faktor eksternal penarik perhatian. Sebuah stimuli yang mendapat perhatian tinggi pada dasarnya dikarenakan yang pertama ada gerakan.
Seperti organisme yang lain, manusia secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak. Yang kedua ada intensitas stimuli. Stimuli eh, intensitas simuli yang menonjol akan lebih diperhatikan. Contohnya kayak warna merah seperti latar putih, orang jangkung di antara orang pendek, dan lain-lain. Yang selanjutnya yang ketiga ada kebaruan atau novelty. Hal-hal yang baru, luar biasa, yang berbeda akan menarik perhatian. Beberapa eksperimen telah membuktikan bahwa hal-hal yang luar biasa lebih mudah diingat. Yang keempat ada perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali, berulang-ulang, apalagi disertai variasi tertentu yang akan menarik perhatian. Selanjutnya, dari faktor internal tercatat ada 2 faktor yang sangat penting, yaitu faktor biologis dan faktor sosio-psikologis. Yang pertama ada faktor-faktor biologis. Diilustrasikan sebagai berikut yaitu dalam keadaan lapar, seluruh pikiran didominasi oleh makanan. Oleh karena itu, bagi orang lapar, yang paling menarik perhatiannya adalah makanan. Sedangkan orang yang kenyang akan menaruh perhatiannya kepada hal-hal yang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor sosio-psikologis. Faktor ini dalam kenyataannya akan dipengaruhi oleh kebiasaan, sikap, kemauan. 3 hal tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi apa yang kita perhatikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Mendengar. Baik, kalau begitu. Perkenalkan, saya Neysha Firagustia Putri, dan saya sebelumnya mohon maaf untuk izin off-cam karena saya sedang tidak di rumah. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang persepsi dan apa itu persepsi dalam komunikasi. Definisi persepsi. Yang pertama, persepsi manusia itu terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia atau persepsi sosial. Persepsi terhadap manusia cenderung sulit dan kompleks. Mengapa? Karena manusia bersifat dinamis, sedangkan lingkungan fisik cenderung statis. Para ahli komunikasi seperti Kenneth E. Anderson mengemukakan 13 dalil tentang perhatian selektif, yaitu yang pertama, perhatian itu merupakan proses yang aktif dan dinamis, bukan pasif dan refleksif. Yang kedua, kita cenderung memperhatikan hal-hal tertentu yang penting, menonjol, atau melibatkan diri kita. Yang ketiga, kita menaruh perhatian kepada hal-hal tertentu sesuai dengan kepercayaan, sikap, nilai, kebiasaan, dan kepentingan kita. Yang keempat, kebiasaan sangat penting dalam menentukan perhatian, tetapi juga apa yang secara potensial akan menarik perhatian kita. Yang kelima, dalam situasi tertentu, kita secara sengaja menstrukturkan perilaku kita untuk menghindari terpaan stimuli tertentu yang ingin kita abaikan. Yang keenam, walaupun perhatian kepada stimuli berarti stimuli tersebut lebih kuat dan lebih hidup dalam kesadaran kita, tidaklah berarti bahwa persepsi kita akan betul-betul cermat. Kadang-kadang, konsentrasi yang sangat kuat dapat mendistorsi persepsi kita. Yang ketujuh, perhatian tergantung kepada kesiapan mental kita. Kita cenderung memersepsi apa yang memang ingin kita persepsi. Yang kedelapan, tenaga-tenaga motivasional sangat penting dalam menentukan perhatian dan juga persepsi. Tidak jarang efek motivasi ini menimbulkan distraksi atau distorsi, atau meloloskan apa yang patut diperhatikan yang sebenarnya itu tidak ada. Kemudian yang ke-9, intensitas perhatian itu tidak konstan. Yang ke-10, dalam hal stimuli yang menerima itu juga tidak konstan. Kita mungkin memfokuskan perhatian kepada objek sebagai keseluruhan, kemudian pada aspek-aspek objek secara objek itu, dan kembali lagi kepada objek secara keseluruhan.
Yang ke-11, usaha untuk mencurahkan perhatian sering tidak menguntungkan karena usaha itu sering menuntut perhatian. Pada akhirnya, perhatian terhadap stimuli mungkin akan berhenti. Yang ke-12, kita mampu menaruh perhatian pada berbagai stimuli secara serentak. Makin besar keragaman stimuli yang mendapat perhatian, makin kurang tajam persepsi kita pada stimuli tertentu. Yang ke-13, perubahan atau variasi sangat penting dalam menarik dan memperhatikan perhatian. Ada pula terdapat 3 perbedaan antara persepsi terhadap objek fisik dan terhadap manusia atau lingkungan sosial, yaitu yang pertama, persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Yang kedua, persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan persepsi terhadap orang menanggapi sifat-sifat luar dan juga dalam, seperti perasaan, motif, harapan, dan sebagainya. Yang ketiga, objek tidak bereaksi, sedangkan manusia dapat bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kita akan masuk mengenai faktor-faktor fungsional dan struktural yang menentukan persepsi faktor fungsional. Nah, faktor fungsional itu sebenarnya berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor personal. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi itu juga disebut sebagai kerangka rujukan atau frame of reference. Di samping itu, faktor-faktor struktural menentukan persepsi. Misalnya sifat stimuli fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individu. Bahasanya di sini kan kayak cukup agak susah dipahami. Jadi, menurut apa yang saya tangkap dari paragraf ini, simpelnya faktor fungsional adalah hal-hal dari dalam diri kita yang mempengaruhi cara kita melihat dan memahami sesuatu. Contohnya seperti kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan faktor personal lainnya seperti perasaan, kebiasaan, atau cara kita memandang dunia. Semua hal tadi disebut juga sebagai kerangka tujuan atau frame of reference, yaitu kacamata pribadi kita dalam melihat dunia sekitar. Setiap orang punya kacamata yang berbeda karena latar belakang dan pengalaman hidup kita yang juga berbeda. Sementara faktor struktural adalah hal-hal lain di luar diri kita, seperti sifat fisik kita, ataupun sesuatu hal yang dapat kita lihat atau rasakan. Dan efek sistem saraf seperti misalnya jika ada cahaya yang terlalu terang atau suara yang terlalu keras, itu bisa membuat kita kaget ataupun tidak nyaman. Singkatnya, cara kita mempersepsi atau melihat dan memahami sesuatu itu dipengaruhi oleh dua hal, dari dalam diri kita yaitu fungsional dan dari luar diri kita yaitu struktural. Nah, dari kedua faktor di atas, maksudnya yang tadi di slide sebelumnya, melahirkan beberapa dalil mengenai persepsi itu sendiri. Yang pertama, persepsi bersifat selektif secara fungsional. Artinya, kita hanya melihat hal-hal tertentu saja untuk diperhatikan ataupun disadari, tergantung pada kebutuhan minat ataupun pengalaman kita. Misalnya, kalau misalkan kita haus, kita akan lebih mudah menyadari iklan minuman dibandingkan iklan-iklan lainnya. Atau ketika misalkan kita sedang lapar, pasti kita lebih memusatkan perhatian kita pada penjual yang mendagangkan makanan gitu. Terus yang kedua ada medan perseptual dan kognitif yang selalu diorganisasikan dan diberi arti. Maksudnya, saat kita melihat ataupun merasakan sesuatu, otak kita tuh tidak menerimanya itu begitu saja gitu. Tapi otomatis mengatur dan juga memberi makna. Misalnya, saat kita melihat gambar yang tidak jelas, nah otak kita itu akan mencoba mengenali bentuknya dan menebak gambar itu apa. Atau misalkan ketika teman kalian itu ngetik sesuatu dan typo, tapi kita tuh bisa baca si katanya itu walaupun hurufnya itu mungkin typo gitu atau mungkin ada salah ketik. Nah, itu karena otak kita itu
mengatur dan tidak menerimanya begitu saja, tapi mengatur dan juga memberikan makna dari apa yang kita lihat. Terus yang ketiga ada sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur, ditentukan umumnya oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Nah, ini artinya adalah cara kita memahami bagian kecil dari sesuatu biasanya dipengaruhi oleh gambaran besarnya. Nah, contohnya adalah kalau misalkan kita tahu seseorang itu ramah, biasanya kita cenderung menilai dari misalkan senyumnya ataupun raut wajah mukanya gitu. Karena kita tuh biasanya udah punya gambaran tentang orang yang misalkan mukanya itu kelihatannya kayak lebih sering senyum dan lain sebagainya. Jadi kita udah punya gambaran besar terhadap orang itu. Lalu selanjutnya ada objek atau peristiwa yang berdekatan eh dalam riang dan waktu atau menyerupai satu sama lain. Artinya, jika ada dua hal yang terjadi secara bersamaan atau saling menyerupai satu sama lain, otak kita itu cenderung menganggap keduanya saling berkaitan. Misalnya kayak ada satu orang yang selalu duduk bersama orang lainnya. Biasanya kita itu lebih sering mempersepsikan bahwa mungkin orang yang sering duduk bareng ini adalah sahabat gitu atau teman dekat seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tentang kredibilitas komunikator yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih ya Hana. Di sini ada kredibilitas komunikator. Nah, kredibilitas komunikator ini adalah manusia selalu memandang stimuli dalam konteksnya dan dalam strukturnya. Oleh karena itu, manusia itu akan mencoba mencari struktur pada rangkaian stimuli. Nah, struktur itu diperoleh dengan cara mengkelompokkan berdasarkan kedekatan dan persamaan. Dari kedekatan dan kesamaan ini, berikutnya melahirkan dalil tentang kredibilitas, yaitu yang pertama ada boleh diganti, oke. Seseorang menghubungkan dirinya atau mengakrabkan dirinya dengan orang yang mempunyai prestasi tinggi, terjadilah apa yang disebut dengan guilt by association. Itu tuh misalnya kayak orang yang orang menjadi terhormat karena duduk di samping presiden. Lalu yang kedua itu ada apabila seseorang berdampingan dengan orang yang nilai kredibilitasnya rendah, maka kredibilitasnya akan rendah pula. Dan disinilah terjadi guilt by association, bersalah karena hubungan. Boleh dilanjut, Kana? Nah, kedekatan dalam ruang dan waktu menyebabkan stimuli ditanggapi sebagai bagian dari struktur yang sama. Boleh dilanjut lagi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, individu itu dekat dengan seseorang yang memiliki nilai tertentu pada masyarakat. Pada akhirnya akan menentukan kredibilitasnya. Masih dalam konteks ini, kredibilitas seseorang tidak ditentukan secara internal, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nunu. Baik, ada suaranya. Baik, makasih Tete. Di sini saya akan menjelaskan tentang persepsi dan budaya. Boleh digeser, Han? Dalam kenyataannya, persepsi ini dipengaruhi oleh terikat juga oleh budaya, atau dengan disebutnya culture bond. Misalnya, itu bagaimana kita memaknai suatu pesan, objek, atau lingkungan, itu bergantung pada sistem nilai yang kita anut. Itu merupakan kata dari Larry Asmover dan Richard Porter yang mengungkapkan ada 6 unsur budaya yang secara langsung mempengaruhi persepsi ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang pertama yaitu kepercayaan atau beliefs, nilai atau values, dan sikap atau attitude. Pandangan dunia atau worldview, organisasi sosial atau social organizations, orientasi kegiatan atau activity orientation, perception
of self and others, dan tabiat manusia atau human nature. Nah, kita merasa betul bahwa nilai-nilai yang kita ambil ini sangat mengaruhi persepsi kita. Misalnya, yaitu mungkin ketika orang desa melihat wanita wanita yang merupakan seksi dan akan terbuka, itu akan mempersepsi kurang baik atau tidak sopan. Karena seseorang yang lahir di desa itu dikenal dalam suasananya yang religius, yang menerapkan nilai religius, dan juga menunjukkan bahwa persepsi ini memang bisa dipengaruhi oleh budaya juga. Nah, budaya dan nilai-nilai yang dikandungnya tidak bisa kita lepaskan begitu saja, terutama bagi orang tua. Yang dimana budaya ini membimbing individu dan masyarakat untuk berlalu dan berbuat sesuai dengan budaya yang dianut, meskipun suatu saat akan berubah karena berbagai perkembangan globalisasi. Baik, untuk kesimpulan akan dibacakan sama Jahat. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Sensasi adalah pengalaman langsung yang berasal dari alat indera dan berfungsi menerima informasi dan lingkungan, sedangkan persepsi merupakan proses yang lebih kompleks, mencakup interpretasi terhadap sensasi dengan melibatkan perhatian, motivasi, ekspektasi, dan memori. Persepsi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor internal seperti kebutuhan biologis dan sosial psikologis, serta faktor eksternal seperti gerakan, intensitas, dan kebaruan stimulus. Persepsi terhadap objek fisik berbeda dengan persepsi sosial karena manusia sebagai objek persepsi bersifat dinamis dan bereaksi. Persepsi juga dipengaruhi oleh struktur dan kerangka rujukan individu serta budaya yang membentuk cara pandang, nilai, dan sikap seseorang. Bahkan, kredibilitas seseorang dapat dipersepsikan berdasarkan hubungan atau kedekatan dengan orang yang memiliki nilai sosial tertentu. Dengan demikian, persepsi merupakan hasil interaksi kompleks antara stimuli, faktor personal, sosial, dan budaya. Baik, cukup sekian mungkin materi yang dapat kelompok satu bawakan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan juga menyimak materi yang dibawakan oleh kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mungkin boleh disampaikan lewat kolom chat dan juga boleh disampaikan secara langsung. Baik, terima kasih Hana dan teman-teman atas presentasinya. Dari teman-teman kelas ada yang mau ditanyakan? Boleh lewat mau raise hand dulu kalau ada yang mau tanya atau boleh juga via chat gitu ya. Nah, sembari kita menunggu teman-teman yang ingin bertanya dari teman-teman kelas, saya sekalian tanya aja ya Hana terkait dengan presentasi kalian hari ini. Jadi sebelumnya saya ingin memberikan feedback untuk presentasi Hana dan teman-teman untuk presentasi kali ini karena dilakukan secara online, alhamdulillah juga sudah maksimal, sangat maksimal dilaksanakan oleh Hana dan teman-teman. Luar biasa sekali, meskipun mungkin Nesya lagi dalam perjalanan ya, kalau nggak salah sedang dalam perjalanan juga tetap diusahakan hadir. Terima kasih sekali, saya sangat apresiasi. Dan terkait dengan pemaparan materinya, tema-tema yang diambil atau topik-topik subtopiknya yang diambil sudah cukup lengkap. Jadi dari membahas sensasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, terus kemudian dilanjutkan ke persepsi, faktor-faktornya, bahkan dibahas juga melalui dari segi budayanya yang bisa mempengaruhi persepsi seseorang gitu. Nah, ini sudah sangat lengkap terkait dengan pemaparan kalian, poin-poinnya.
Kemudian hanya saja mungkin terkait dengan contoh-contoh yang nyata ya, mungkin karena tadi seperti yang Hana bilang ada beberapa dari mungkin penjelasan karena penjelasan secara psikologis atau mungkin dari terjemahan dari buku-buku itu kan agak susah atau sulit dipahamin. Jadi kalau secara bahasa yang kita baca dari buku aja itu kadang agaknya kalau dipahami secara apa ya secara bahasanya doang tuh nggak bisa gitu kadang susah. Nah, perlu ada beberapa studi kasus gitu ya atau contoh-contoh kasus yang relate dengan kita gitu. Nah, itu mungkin agak kurang di dalam presentasi ini tapi secara penjelasan sudah luar biasa sekali topik-topiknya gitu ya. Terus boleh tahu untuk referensinya kemarin pakai dari mana aja Hana dan teman-teman? Kayak buku psikologi komunikasi yang Ibu bagikan itu loh Bu, yang Oh, PDF-nya. oh ya, Ya, oke dari itu. situ sih Bu. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih karena sudah menggunakan referensi dari dokumen atau sumber yang jelas ya. Jadi memang sumbernya tidak hanya berpacu menggunakan mungkin dari literatur-literatur yang bisa didapatkan di internet, tapi juga dari buku juga. Oke, saya izin bertanya terkait dengan materi kalian hari ini. Nah, karena kan di sini kalian membahas mengenai sensasi dan persepsi gitu ya. Nah, berkaitan dengan sensasi dan persepsi, mungkin setiap orang gitu ya memiliki pandangan atau sensasi dan persepsi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ketika individu itu memiliki batas absolut atau batas perbedaan terkait dengan uh, bagaimana mereka merasakan persepsi, merasakan sensasi, kemudian bagaimana mereka melihat sudut pandang atau mempersepsikan suatu objek sehari-hari gitu. Bisa saja saya dengan Hana ketika melihat suatu objek, misalnya suatu patung gitu ya, atau lukisan abstrak gitu ya, mungkin secara persepsi berdasarkan pengalaman masa lalu kita, berdasarkan memori kita itu berbeda-beda. Nah, bisa saja saya dan Hana ini mempunyai pengalaman masa lalu yang berbeda, memori yang berbeda, sehingga ketika saya menafsirkan sesuatu, tentu juga berbeda dengan Hana. Nah, dalam konteks persepsi ini kan tadi kalian juga membahas ya mengapa seseorang memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu objek atau peristiwa. Faktor-faktornya ada banyak hal gitu ya, selain stimulus itu sendiri. Nah, silahkan teman-teman berdiskusi secara berkelompok, kemudian nanti silakan dijawab oleh diwakili oleh salah satu kelompok, mendiskusikan bagaimana sih peran pengalaman dari tadi yang saya sebutkan masa lalu, motivasi dan ekspektasi dalam membentuk persepsi seseorang gitu. Jadi kan tadi kalian menjelaskan ada beberapa faktor gitu ya. Selain stimulus itu sendiri, ada juga nih apa saja yang mempengaruhi persepsi seseorang. Salah satunya misal saya tadi menyebutkan adalah pengalaman masa lalu. Nah, teman-teman bisa langsung mendiskusikan bagaimana sih pengalaman masa lalu itu, terus kemudian motivasi dan ekspektasi seseorang dalam membentuk persepsi. Begitu. Silahkan bisa diskusi selama kurang lebih saya kasih waktu 10 menit cukup. Sepertinya cukup sih Oke, Bu. silakan didiskusikan dulu, nanti silakan dijawab oleh perwakilan saja, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke, silakan diskusi terlebih dahulu.
Ibu sudah boleh menyampaikan, tidak soalnya kami sudah selesai. Boleh, Hana, silahkan. Oke. Tadi kan Ibu minta untuk menjelaskan dari apa ya, tiga aspek yang mempengaruhi daripada persepsi dan sensasi itu sendiri. Yang pertama ada pengalaman masa lalu. Eh, Pengalaman masa lalu itu misalkan kayak kita pernah melihat, mendengar, atau mungkin merasakan sesuatu, terus kita menemukannya itu lagi di kemudian hari. Nah, karena kita pernah mengalami hal tersebut, jadi otak kita tuh seolah mengingatkan kita akan hal yang pernah kejadian di masa lalu gitu. Misalnya kayak ada dua orang lagi jalan dan ketemu sama anjing. Misalkan satu orang tersebut itu dulu pernah dikejar anjing. Yang satunya lagi itu nggak pernah. Nah, mungkin akan ada perbedaan sikap atau perbedaan persepsi karena dia eh, yang pernah dikejar anjing ini merasa anjing itu berbahaya pengalaman masa lalunya dia, akhirnya dia memilih untuk jalannya itu menghindar dari si anjing tersebut. Tapi orang yang mungkin sebelahnya atau temannya itu karena nggak pernah mengalami pengalaman seperti itu, akhirnya dia itu ya jalan aja biasa dan nggak kepikiran apa-apa atau tidak mempersepsikan apa-apa karena memang mungkin temannya yang satu ini tuh tidak pernah merasakan hal tersebut gitu. Lalu untuk yang ekspektasi biasanya itu kan kita sendiri tuh mengharapkan atau membayangkan sesuatu itu eh apa ya kayak misalkan gimana yang ngejelasinnya kalau misalkan kayak aku dikasih permen atau misalkan kayak dikasih coklat gitu. Coklat yang warnanya hijau misalkan atau kayak permen yang warnanya pink. Pasti kan di pikiran kita tuh kayak ada ekspektasi bahwa kayaknya yang pink ini tuh rasanya nih strawberry karena kita ada pengharapan atau bayangan dari si apa ya warnanya gitu. Misalkan kayak karena pink, jadi kita mempersepsikan bahwa mungkin rasanya itu strawberry kali atau misalkan buah naga karena warnanya itu cenderung pink atau keunguan. Tapi yang warnanya hijau mungkin kita mempersepsikan tuh oh mungkin rasanya matcha atau mungkin rasanya alpukat gitu. Walaupun sebenarnya rasanya itu berbeda dengan sesuatu yang tampak. Nah, kalau misalkan dari yang motivasi atau keinginan, sepertinya tadi juga sempat dijelaskan di PowerPoint, biasanya kita itu kita lebih mempersepsikan sesuatu yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Kalau tadi kan contohnya kayak haus dan lain sebagainya. Di buku sih contohnya haus, tapi yang tadi saya contohkan adalah ketika kita mungkin aku dan teman-teman pulang dari kampus, terus kayak lapar habis kelas. Nah, melihat tukang jajan itu biasanya lebih condong melihat ke tukang jajan yang menjual makanan, misalkan kayak ayam geprek ataupun cilor, karena emang kondisinya perut kita itu lagi lapar gitu. Atau misalkan tiba-tiba ketika akan masuk kelas, di perjalanan dikasih tahu kalau disuruh membawa tugasnya itu secara fisik. Pasti di perjalanan kita akan jadi lebih fokus untuk mencari mana ya ada fotokopi atau apa segala macam seperti itu. Mungkin tambahannya persepsi dan sensasi itu juga bisa berbeda daripada budaya ataupun nilai yang dipegang dari si individu tersebut yang dipengaruhi oleh masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Kayak misalkan tadi orang yang pakai pakaian terbuka, yang pakai pakaian terbukanya itu di desa, mungkin akan cenderung lebih dipersepsikan sebagai mungkin orang yang nakal, orang yang eh, apa ya, orang yang tidak benar, tidak baik, karena mungkin norma atau nilai yang dipegang sama masyarakat yang tinggal di situ itu lebih religius atau lebih tabu dibandingkan orang-orang yang tinggal di kota. Sedangkan kalau misalkan orang memakai pakaian yang lebih mungkin nyentrik dan juga lebih terbuka di kota-kota, mungkin orang tuh jauh lebih eh, ignorant, jauh lebih tidak peduli gitu, tidak memikirkan hal-hal yang lain atau mungkin lebih memikirkan kayak
oh fashion style dia tuh bagus ya, keren ya gitu. Karena mungkin nilai yang dipegang dari masyarakat yang hidup di kota dan di desa itu berbeda. Seperti itu, Ibu. Kalau misalkan jawaban dari kelompok satu. Baik, terima kasih Hana dan teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya jawabannya terkait dengan mengapa sensasi ataupun persepsi orang berbeda-beda apabila dilihat dari pengalaman masa lalu, terus kemudian tadi motivasi dan juga yang terakhir adalah ekspektasi gitu ya. Nah, saya juga izin mungkin tidak banyak yang ingin saya tambahkan, sedikit saja biar pas jam 12. Kok jam 12 sih? Jam 11 gitu, biar pas gitu kita pasin gitu. Kita selesai di jam 11. Jadi memang saya mohon maaf off cam ya karena memang kondisinya di sini lagi tidak memungkinkan, agak hujan dari tadi. Kalau on cam itu sinyalnya jelek banget. Jadi di Jawa lagi hujan. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi memang seperti yang tadi Hana sampaikan gitu ya bahwa dan teman-teman sampaikan bahwa sensasi itu dalam gampangnya pemahaman gampangnya itu adalah proses awal penerimaan informasi oleh alat indera kita gitu. Jadi sensasi itu merupakan sesuatu atau informasi yang diterima dari mata, telinga, hidung, lidah maupun kulit gitu ya. Jadi adanya stimulus dari satu indera kita gitu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di materi yang sebelumnya gitu kan salah satu uh, pesan gitu ya, kita bisa menerima pesan itu dari tadi yang sensasi itu tadi merupakan dari alat indera yang mata, telinga, hidung, lidah dan kulit gitu. Nah, sedangkan kalau persepsi itu merupakan proses selanjutnya setelah sensasi terjadi gitu ya. Jadi adanya persepsi ini nih memang melibatkan beberapa hal gitu ya. Jadi ada satu kesatuan yang mungkin mengkolaborasikan antara tadi pengalaman masa lalu, antara sensasi yang dia dapatkan, antara interpretasi terhadap suatu makna atau suatu objek, terus kemudian ada juga motivasi dan juga ada juga ekspektasi. Nah, itu jadi suatu persepsi itu merupakan kolaborasi atau apa ya suatu organisasi diorganisir untuk menciptakan suatu pandangan tertentu terhadap satu objek gitu ya. Nah, proses ini bersifat aktif dan konstruktif gitu ya. Jadi di mana otak kita memang menggunakan pengalaman masa lalu, pengetahuan, motivasi dan ekspektasi untuk memahami dan memberikan arti pada suatu sensasi yang diterima. Nah, seperti yang tadi dicontohkan oleh Hana juga gitu ya. Ketika kita merasakan rasa manis gitu ya, misalnya beli permen. Beli permen itu kan kalau kita melihatnya warna pink, kita belum ngincipin, tapi ngelihat secara mata warnanya pink gitu ya. Nah, secara pengalaman masa lalu, secara memori kita, secara ekspektasi kita, mungkin kita beranggapan bahwa itu permen rasanya stroberi gitu karena di pengalaman masa lalu itu sebelumnya kita ngertinya ya kalau warna pink itu pasti rasanya stroberi gitu kan. Nah, itu seperti akhirnya kita berasumsi gitu ya, mempersepsikan bahwa si permen ini nantinya adalah rasa stroberi gitu. Nah, tapi terkadang karena adanya bias dalam suatu sensasi dan persepsi itu tadi, karena adanya perbedaan pengalaman masa lalu dan lain sebagainya itu tadi, ternyata permen warna pink itu rasanya cabe. Nah, itu akhirnya apa mematahkan ekspektasi kita gitu. Nah, sama aja ketika kita PDKT gitu ya sama orang ganteng misalnya mirip Jungkook gitu ya. Nah, si Jungkook ini kita anggapan oh kalau Jungkook ini ganteng banget pasti orangnya baik nih gitu. Pasti orangnya green flag atau kayak Gwansik gitu ya yang sekarang lagi eranya Gwansik sekarang tuh. Yang gantengnya kayak Park Bogem, dia pasti orangnya kalau ganteng pasti kayak Park Bogem itu pasti green flag kayak si Gwansik gitu. Nah, itu kita persepsikan seperti itu. Kita melihat kegantengan seseorang, ternyata ketika kita deketin, ketika kita pacaran, orangnya red flag banget, jahat. Terus kemudian apa namanya selingkuhan gitu. Nah, itu kan karena mungkin persepsi kita waktu kita nonton film yang diperanin oleh Park Bo Gum itu kalau orang-orangnya ganteng pasti green flag padahal ya nggak mesti gitu ya. Nah, itu bisa aja terjadi seperti itu. Nah, gampangnya hari ini kita membahas terkait kenapa sih gitu ya
persepsi manusia atau sensasi yang dirasakan manusia itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kita memang tidak bisa, makanya orang psikologi itu tidak bisa langsung menghakimi gitu, menghakimi apabila ada terjadi perbedaan pendapat, apabila ada terjadi perbedaan pemahaman, itu kita tidak bisa langsung menghakimi bahwa oh pendapat saya paling benar, pendapat kamu paling salah gitu. Karena ternyata bahkan perbedaan pendapat pun juga dikarenakan adanya pengalaman masa lalu atau mungkin pengetahuan yang berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Gitu. Oke? Udah 12.0 di saya laptopnya agak aneh jadi jamnya jam 12 udah jam 11.03 teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya memang berencana karena kita masih dalam suasana lebaran jadi tidak perlu terlalu lama kuliahnya. Yang penting jangan lupa absen teman-teman. Ini tadi udah saya foto beberapa untuk bukti absennya. Jadi terima kasih atas kehadirannya hari ini. Jika tidak ada pertanyaan nggak ini? Mau diskusi lagi? Nggak apa-apa, silahkan kalau ada yang mau tanya. Saya yakin sih nggak ada. Ibu izin boleh bertanya nggak? Ada, boleh Aura. Itu nanti Aura dimarahin ya teman-teman. Nggak. Silakan Aura, silakan mau tanya apa? Ibu kan tadi bilang ya, sebagai orang di psikologi ini tidak boleh terlalu menghakimi. Nah, tapi kan persepsi itu kan datangnya dari pengalaman, dari masa lalu, atau bahkan dari motivasi kita terhadap suatu fenomena yang kita hadapi gitu ya, Bu. Nah, apakah si persepsi ini itu bisa dihilangkan atau diminimalisir, Bu? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Aura atas pertanyaannya. Mungkin kalau berkaitan dengan persepsi apakah bisa dihilangkan, itu jawabannya tentu tidak. Tapi apakah persepsi atau bias dari persepsi dan sensasi ini bisa diminimalisir? Tentu jawabannya iya. Nah, bagaimana cara meminimalisirnya? Yang pertama adalah menyamakan tadi ketika kita memiliki suatu pengetahuan yang berbeda-beda, tentu saja persepsi yang kita maknai juga berbeda-beda gitu ya. Nah, setelah itu apabila dirasa oh antara satu dengan yang lain, antara saya dengan kamu, dengan Aura pasti punya persepsi yang berbeda-beda terhadap cowok gitu misalnya. Kalau menurut saya cowok yang hitam manis, yang hitam itu manis gitu ya. Kalau mungkin menurut Aura cowok yang putih itu ganteng gitu. Nah, tapi saya sukanya cowok yang manis. Gimana dong? Apakah lantas itu menurut pendapat saya selalu benar bahwa orang hitam itu selalu ganteng menurut saya gitu kan? Atau memang bagaimana gitu. Nah, itu harus diminimalisir secara biasnya gitu. Nah, Aura sama saya mempunyai pendapat yang berbeda, mempunyai persepsi berbeda tentang suatu cowok gitu ya. Ini berdasarkan dengan pengalaman, motivasi dan ekspektasi kita dan mungkin selera kita yang berbeda gitu ya. Nah, itu akhirnya apabila ingin diminimalisir biasnya ya makanya dijadikan disamakan satu persepsinya, disamakan satu sudut pandangnya, didiskusikan gitu. Nah, maka dari itu ketika mengalami suatu perbedaan itu tadi bukan perbedaannya yang kita salahkan gitu, tapi bagaimana kita menyatukan suatu perbedaan itu tadi, suatu perbedaan pendapat itu tadi gitu Aura. Jadi bukan persepsi atau sensasinya karena itu memang proses dari otak kita ya, proses dari suatu perilaku, proses kita menerima informasi itu melibatkan sensasi dan persepsi. Tapi bagaimana kita menghilangkan bias atau meminimalkan bias agar tidak terjadi perdebatan gitu antara karena perbedaan persepsi dan sensasi, maka bisa diminimalkan biasnya gitu. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ada tambahan dari Aura cukup atau cukup? Cukup, Ibu. Oke. Ya, Aisyah dan Rosabella. Kalau Ibu izin bertanya, maaf ya mepet, ini aku penasaran aja. Nggak apa-apa sih sebenarnya nggak mepet, cuma kan Oh. emang mau diakhiri kirain nggak ada yang tanya. Oke, Ini, silakan. ini aku Rosabella. Oke. Apakah mungkin merubah persepsi seseorang agar lebih selaras dengan cara pandang kita, Bu? Mungkin bisa aja. Kalau selaras sih mungkin 100% sama itu belum tentu ya. Tapi kalau kita memberikan pengetahuan baru, tadi kan karena suatu persepsi itu kan melibatkan pengetahuan baru juga. Jadi misalnya seperti yang saya jelaskan sekarang ini, misalnya saya bercerita tentang kemarin itu saya waktu Lebaran gitu ya. Waktu Lebaran itu adalah yang menarik itu ketika di rumah saya melakukan open house gitu ya.
karena saya merupakan anak terakhir dari keluarga saya, jadi mungkin dan mungkin Gen Z sendirian gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat ketika Lebaran gitu. Nah, ini ceritanya masuk juga bisa menyambung terkait dengan persamaan persepsi, bagaimana kita menyamakan persepsi terhadap orang-orang tua yang ada di rumah saya. Jadi di rumah kan biasanya kalau Lebaran itu kan teman-teman mungkin relate juga ya. Biasanya kita disuguhi dengan makanan yang minuman-minuman dari minuman kemasan gitu. Nah, minuman-minuman kemasan ini kan tentu membuat banyak sampah ya, apalagi kalau di Jawa Timur itu lebarannya nggak cuma sehari doang teman-teman, jadi sampai sekarang pun masih ada yang bertamu gitu. Nah, bayangkan dari hari pertama lebaran sampai hari ketujuh itu kita mengkonsumsi makanan atau minuman berkemasan gitu, yang kemasan kayak air mineral gitu-gitu kan tentu ada kemasan. Nah, itu kan menimbulkan sampah ya. Nah, orang tua saya ini merupakan salah satu orang yang tertua di kampung gitulah. Pokok dia kalau orang tua itu kan biasanya orang tua-tua itu kan dikunjungi oleh tetangga-tetangga yang muda. Nah, akhirnya banyak tamu kan. Nah, di situ karena orang tua saya juga open house, terus habis itu menyuguhkan makanan, maka saya lantas karena saya khawatir untuk membuat apa ya sampah banyak sampah terkait dengan sampah minuman gitu-gitu, minuman botol gitu-gitu. Akhirnya saya meminta orang tua untuk menyamakan persepsi dengan saya bahwa makanan atau minuman yang kemasan itu jika terlalu banyak akan menimbulkan sampah gitu. Nah, terkadang orang-orang yang datang itu cuma minum dicoblos doang, habis itu kadang nggak dihabisin. Itu kan sayang banget ya, mubazir gitu ya. Nah, akhirnya saya usul nih ke orang tua, Kak, Bu, gimana kalau kita selama Lebaran ini kita coba untuk menyuguhkan minuman yang di gelas aja. Jadi gelasnya yang kayak biasanya teman-teman pakai, gelas yang bisa dicuci, dipakai lagi, itu kita samakan, kita suguhkan gitu. Nah, akhirnya memang menciptakan atau membuat kegaduhan atau perdebatan tersendiri gitu bagi orang tua saya. Nggak bisa dong nanti kalau kalian ribet gini 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 gimana gitu kan. Terus akhirnya karena saya bersedia atau berkenan untuk ya udahlah Pak Bu, saya bersedia kok untuk mencuci gelas tersebut apabila ada tamu. Toh mereka juga bisa ditanya dulu apakah mau minum apa enggak gitu kan. Kadang mereka tuh enggak mau minum tapi kayak karena ngelihat sesuatu yang menggoda, misalnya minuman yang menggoda dicoblos doang, habis itu diincipi ternyata nggak sesuai rasanya. Nah, itu malah membuang gitu kan. Nah, kita bisa menawarkan ke mereka apakah mau minum apa tidak gitu. Nah, kalau tidak mau minum ya udah nggak usah dibikinin minuman gitu. Nah, akhirnya selama Lebaran kemarin itu meskipun ada perdebatan tadi, selama Lebaran kemarin persepsi saya dengan orang tua sama, yaitu tidak membuat sampah baru gitu ya, tidak membuat sampah baru dari minuman-minuman yang berkemasan itu tadi gitu, kayak gitu. Nah, siapa tadi yang tanya? Rosabella gitu. Jadi Rosabella, Bu. mungkin persepsinya seperti itu. Jadi memberikan pengetahuan baru gitu. Dengan cara memberikan pengetahuan baru diharapkan adanya persepsi yang sama gitu. Adanya informasi yang diterima itu akhirnya sama, terus akhirnya persepsi yang dimunculkan itu juga sama gitu. Kayak berarti bisa bisa kita samakan melalui komunikasi ya, Bu? Betul, dari komunikasi kita memberikan pemahaman, kita memberikan interpretasi yang baik ya, karena kan proses persepsi ini kan bersifat aktif dan konstruktif, di mana dia terus-menerus untuk menggunakan pengetahuan baru gitu ya. Jadi misalnya ada, mungkin Bapak Ibu saya tadi nggak tahu bahwa, belum tahu ya, ada pengetahuan baru bahwa kayak botol-botol bekas ini bisa membuat sampah gitu. Nah, itu bisa kita jadikan pengetahuan bahwa ya udah Pak Bu, kita usahakan membuat minuman dengan memberikan langsung gitu kayak gitu dengan gelas yang ada di rumah gitu. Nah, itu kan memberikan pengetahuan baru kepada mereka. Ya memang mungkin prosesnya tidak mudah gitu ya. Jadi menciptakan atau menyamakan persepsi yang sama itu kan tidak mudah gitu. Mungkin teman-teman juga relate apalagi kalau di media sosial gitu. Mungkin di media sosial apalagi yang sekarang ini banyak buzzer itu kan kadang dibikin bias memang secara informasi biar kita semua memang berbeda secara persepsi dan akhirnya memiliki perbedaan pendapat. Nah, sebenarnya perbedaan pendapat pun juga tidak masalah kan teman-teman. Cuma sayangnya banyak orang mengartikan bahwa setiap perbedaan pendapat itu salah dan saya yang paling benar gitu. Misalnya seperti itu. Itu Rosabella.
Iya, siap baik Ibu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Yang lain ada? Ibu izin bertanya Mas Dian. terkait faktor eksternal tentang persepsi. Nah, apa sih yang bikin kita tuh eh, menangkap hal yang unik dan out of the box bisa lebih gampang gitu nyangkut di pikiran kita. Misalnya kayak iklan bat nyamuk gitu, obat nyamuk diperankan oleh idol idol K-pop gitu, Bu. Kenapa lebih nyangkut di pikiran kita gitu, Bu? Hal-hal yang unik. Oke, hal-hal yang unik lebih nyangkut. Misalnya kayak kemarin si Won ya bikin iklan mie itu mie sedap. Jadi kalau mie sedap Korea itu identiknya sama si Won gitu. Iya, Bu. Bukan sih namanya. Oh iya, betul. Tapi kan kalau biasa-biasa aja kayak kita lupa gitu, Bu. Tapi kalau yang unik Apalagi kita ya selalu betul. ingat. Apalagi kalau misalnya yang meranin saya, kalian malah nggak notice itu. Itu ya, betul. Jadi memang karena ada ketertarikan tersendiri ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa setiap yang kita tangkap dari sensasi dulu kan, kita melihat bahwa alat indera yang kita gunakan salah satunya mata. Mata itu kita anggap bahwa kita kenal Siwon kok gitu. Mungkin kalau ibu saya nggak ngeh dia tuh Siwon apa bukan. Jadi nggak ngeh taunya mah itu artis Korea gitu, artis Korea yang iklanin mie sedap gitu kan, tapi dia juga nggak ngeh dan nggak ada ketertarikan tertentu gitu. Tapi mungkin berbeda dengan artis yang mungkin disukai dengan ibu saya gitu, mungkinnya punya kayak kenotis gitu ya, ketika kita melihat di sensasi itu kan seperti yang saya sampaikan, di otak itu kan ada salah satu apa namanya yang kita sebut kotak hitam gitu ya. Kotak hitam yang itu digunakan untuk memproses bagaimana kita nanti menyampaikan atau mempersepsikan suatu objek gitu ya. Nah, awalnya kan kita ngelihatnya dari indera. Nah, dari indera itu sensasi itu kan kita menangkap bahwa oh itu si Won ya. Oh si Won ini kan yang main di film itu kan yang kita pernah ngelihat itu. Nah, kayak itu. Nah, akhirnya kalian suka gitu atau mungkin dari salah satu idol K-pop tertentu yang mungkin kalian suka gitu ya yang para K-popers ini kalian suka sama idol tertentu. Nah, akhirnya kalian notice, oh ini tuh kalau misalnya yang apa tuh kemarin New Jeans itu yang bikin iklan mie juga kalau nggak salah ya kayaknya. Nah, New Jeans itu bikin iklan mie juga. Ternyata kalian notice, oh New Jeans ini brand ambasadornya Indomie loh gitu. Nah, kayak gitu. Atau si Kim So Hyun yang WOU itu kan juga iklannya melibatkan itu karena memang kemarin itu kan memang sempat tenar-tenarnya artis Korea ya gitu. Nah, artis Korea memiliki pasar tertentu bagi atau market tertentu gitu bagi suatu produsen, akhirnya digunakanlah brand ambassador ini dari Korea agar banyak peminatnya karena memang itu tadi yang dilihat awalnya adalah panca indera dulu kan yang dipakai dari kita nggak tahu produknya bagus apa enggak tapi kan kita ngelihatnya oh yang make Kim So Hyun gitu kan kalau waktu dulu kan Kim So Hyun belum belum kena kasus itu kan mereka tenar banget ya dia tenar banget itu kan dia ngerasa oh kulitnya nanti kalau kita pakai produk WOU bisa kayak Kim So Hyun gitu kan gitu kayak gitu itu sih apa tadi yang tanya Hasdian gitu. Jadi kenapa kok kita lebih notice ya karena kita memiliki ketertarikan tertentu pada stimulus yang diberikan oleh tadi suatu objek kepada indera kita. Itu akhirnya kita menyimpan dan mengolahnya di otak, menyimpan itu di long term memory dan membuat itu menjadi suatu informasi atau pengetahuan baru gitu. Oke, Ibu, baik. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin kalau kita nggak tertarik seperti mungkin saya juga tidak tertarik dengan beberapa artis K-pop tertentu yang saya nggak ngeh itu siapa ya gitu. Nah itu saya juga nggak ngeh nggak notice bahwa itu produk diiklankan oleh si dia gitu. Misalnya seperti itu. Tapi kalau saya misalnya tertarik dengan satu artis tertentu dan dia kebetulan mengiklankan suatu produk, itu akan menjadi satu stimulus yang bisa kita simpan di long term memory gitu, kayak gitu. Gitu teman-teman. Ada lagi? Ini tadi jadinya tanyanya ke saya, padahal kan harusnya tanya ke Hana teman-teman. Harusnya Hana dan teman-teman ini tadi yang menjawab. Oke,
Oke, nggak apa-apa. Mungkin kalau nggak ada yang tanya, ini beneran nggak ada yang tanya lagi, nanti mengganjal loh. Atau mungkin di sana ikut kelas malam. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya akhiri. Dari kelompok ada pertanyaan atau tambahan? Atau cukup? Hana, gimana? Cukup sih, Bu. Udah Oke. cukup jelas banget tadi. Oke, jika ada pertanyaan tambahan yang mungkin baru kepikiran mau tanya nanti setelah kelas ditutup, boleh chat saya, nanti saya balas. Oke, terima kasih teman-teman untuk presentasi, ya betul, untuk presentasinya hari ini, Dana dan teman-teman. Oh iya, tadi kan ada yang tanya, kalau misalnya yang dapat 2 tema itu, presentasinya sesuai dengan pertemuannya ya. Nanti rencana sih sebenarnya kalau kalian karena saya ngelihat teman-teman yang lain cuma 1 tema dari kelas-kelas lain karena yang F ini kan kemarin menawarkan diri mau 2 tema sepertinya nanti saya pertimbangkan lagi apakah kalian akan menyampaikan 2 tema atau cukup 1 tema saja jadi untuk kelas F nanti saya pertimbangkan lagi kalau memang cukup 1 tema mungkin di tema yang lain akan saya berikan rekaman Zoom atau penyampaian materi yang akan saya sampaikan sendiri. Gitu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya hari ini, terima kasih atas presentasinya. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Saya izin end meeting.